sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama Pak Bapak Rektor dan semua jajaran yang saya hormati, Bapak Kapolres, Bupati dan atau utusan yang saya hormati, utamanya Gus Opur, ini teman saya juga, guru kita semua yang saya hormati. Ini mau penguatan apa ya? Tema hari ini penguatan, katanya penguatan keilmuan, spiritualitas dan sebagainya. Saya tadi moderatornya sudah agak baik, nggak berani ngatur kiai. Tapi ternyata perilakunya tetap ngatur. Artinya ya tetap dosa. Jadi saya ini termasuk kiai yang fanatik. Jadi di mana-mana yang namanya orang tua itu nggak boleh diatur. Saya sampai tadi malam nggak yakin bisa datang. Karena saya ini kiai betul itu harus punya keyakinan besok itu tidak tahu apa yang dilakukan. Jadi wama tadri nafsum ada taksibu. Kalau kiai itu harus kepastian, itu sesat gitu. Karena manusia itu tidak tahu apa yang akan dilakukan. Jadi semoga ini tobat bareng-bareng. Jadi beda, ilmunya kiai itu beda. Ilmunya kiai itu saya sampai sekarang itu acara apapun seriusnya saya tetap nggak mau janji. Karena saya pegang konstitusi wama tadri nafsum ada taksibu. Tapi manajemen modern mengharuskan kita ini dipaksa agak-agak sekuler. Terus saya minta kepastiannya besok bisa datang enggak? Saya bilang saya ini kiai, bisa saja saya mati ya. Karena ini kan satu acara gimana kita harus jujur. Kalau di dunia kiai, apalagi di dunia wali, itu membayangkan besok bisa melakukan sesuatu itu bagian dari degradasi. Karena Nabi pesennya sholatlah kamu sebagaimana sholatnya orang yang berpamit. Jadi kalau sholat subuh bayangkan nggak sampai duhur, nggak sampai asar, nggak sampai maghrib. Saya lama sekali daftar di dunia itu, saya jiwai. Kemudian gara-gara yayan-yayan itu saya dipaksa agak mundur jadi orang modern yang dimanage, diatur, dikenalkan dunia yang saya tidak tahu. Tapi ya itu tadi karena ini umatnya Rasulullah SAW ini tak. Saya pernah bilang UGM itu sampai hari 2, tidak 1 sampai 2 minggu, 3 minggu saya bilang nggak iya. Sampai saya di Jogja ditemuin, terus pokoknya nanti setelah pulang dari UI tolong mampir. Ya karena di hari yang sama. Tapi kalau dengan bilang besok, saya ada janji kan. Karena saya dari UI mampir isi di UGM. Setelah saya menerangkan seperti ini, yang mereka terima. Kenapa mereka terima? Begini rumus saya. Mereka kan sudah tahu ilmunya mereka, jadi mereka butuh ilmu saya. Kalau saya basa-basi, berarti saya menerangkan ilmu yang sudah dipunyai. Makanya saya cerita di sini jujur. Saya justru nggak boleh cerita bahwa kepastian itu baik. Yang benar adalah ketidakpastian. Saya jelas. Saya hidup ini, kalau di dunia, saya pernah bilang ke rektor UI begini, Pak, kiai itu harus ada yang kayak saya. Kalau belajar agama seperti kampus, itu kan orang mau tanya bab-head, daftar dulu, registrasi dulu, baru nyari fakultasnya. Setelah ketemu nyari dosennya. Itu kapan tahu bab-head? Tapi kalau sama kiai kan enggak, saya sering ketemu orang di jalan. Terus mau tanya apa? Istri saya, anak saya ini head sudah 6 hari Januari, tapi sampai Februari kok sampai 10 hari. Maret sampai 10 hari, yang head yang mana? Ya yang 6 hari saja, yang lainnya untuk istihadah, kembali ke mutadah, langsung selesai. Itu nanti kalau semuanya model kampus, daftar dulu, bayar dulu, dijadikan registrasi dulu. Jadi yang menguatkan agama itu kiai-kiai yang nggak jelas kayak saya ini. Jadi waktunya bebas, tanyanya di mana saja boleh. Kalau tanya Pak Komedi, nanti temuin saya di kantor. Setelah ditemuin karena agak bidangnya, siapa yang menangani ini? Cari dosen syariat. Siapa yang ahli fikih? Dicari lagi. Jadi memang menurut saya dengan Gus Opur ini juga yang baik. Beliau sudah modern manajemennya. Saya akan tidak modern sampai mati, ini sudah cita-cita. Sehingga
begini. Suatu saat kebaikan itu profesi. Saya pernah ngomong ini di depan para dosen UI. Resikonya profesi begini, misalnya kalau tim SAR Jakarta datang ke Pekalongan, ada orang tenggelam, ini kan nggak wilayah saya, karena tugasnya hanya di Jakarta. Lama-lama bagian kebakaran juga gitu, ada kebakaran di Pekalongan, tidak tugas saya kan tugasnya di Semarang. Nah bayangkan kalau agama seperti itu, dia di kampus dosen yang kakak, setelah pulang dia tidak berperilaku sebagai dosen. Pramugari senyum di pesawat, setelah di rumah nggak pernah senyum, karena senyumnya profesi. Ya. Begitu juga kebaikan. Kalau Indonesia semua begitu, maka kita kehilangan stok sekian kebaikan. Tapi barokahnya orang-orang yang di jalan, ada kecelakaan langsung nolong. Barokahnya kiai-kiai yang di jalan-jalan, ada orang tanya langsung dijawab. Barokahnya kebaikan yang ditanamkan kiai-kiai, ada orang tenggelam tanpa ada yang menugaskan juga langsung ditolong. Jadi konstitusi ilmu yang dibawa para kiai, bahwa ketika ada satu kebutuhan mendesak dan yang tahu hanya kamu, maka ta'ayyana alaika ini menjadi berdoain bagi kamu. Nggak usah tugas-tugas teritorialan, nggak ada. Ini penting saya utarakan supaya ilmu yang profesional itu harus dibawa ilmu yang masih samawi. Kalau kita pakai teori-teori tugas ya tadi, orang belajar agama harus daftar dulu, registrasi dulu, masuk fakultas apa baru dapat ilmu. Sementara kalau ke kiai langsung tanya, langsung dijawab. So beberapa kali dia pertanyaan itu di jalan. Makanya dalam dunia khazanah kiai itu harus berdampingan sama kampus, kampus juga harus berdampingan dengan kiai karena repot. Kalau ada orang sakit misalnya mendesak, karena hari Setu tutup, Ahad tutup, Senin baru ditangani, bisa sudah mati kan ya. Makanya kalau dalam dunia kiai itu ada contoh ini untuk mahasiswa-mahasiswa. Ada orang mau masuk Islam, pamit seorang ustadz atau kiai, Pak, kiai saya ajarin syahadat. Kemudian kata kiai tadi, ngomong-ngomong binarak ngeteh dulu, atau ngopi-ngopi dulu, atau apalagi bilang mandi dulu. Itu di bab murtad, ini agak ekstrim memang. Itu kiai tadi itu dianggap murtad, di bab murtad, memang agak ekstrim. Alasannya ada pembiaran sekian menit dalam kekafiran yang kiai tadi bisa menghilangkan saat itu. Jadi kalau ngetehnya 10 menit, berarti ada satu kekafiran yang kiai ini ikut terlibat karena pembiaran. Nah itu kalau 10 menit tadi si kafir tadi mati, matinya masih berstatus kafir gara-gara pengeteh dulu. Jadi harus halang dan fauran karena dianggap li'annal ibqa' alal kufri kufrun, dia kiai tadi dianggap terlibat dalam ibqa' alal kufri. Jadi artinya begini ya, ilmu-ilmu seperti ini harus kita jaga. Itu ibarat ada orang kecelakaan di pinggir jalan, kita dalam posisi tidak ideal, misalnya pakai celana kolor atau celana pendek. Ya tolong dulu, saat pakai baju dulu, baru kamu tak selamatkan. Itu bahaya, nanti bisa kelindes truk lain. Nah, kekafiran itu lebih ekstrim ketimbang itu semua. Sehingga dalam fikih disebut harus fauron. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, itu harus diajari tauhid secara fauron, meskipun pakai bahasa Indonesia. Nah kalau seremonial di masjid nunggu undangan itu bukan sekedar salah, itu buyute salah. Harus diselesaikan dulu. Karena kalau tidak kita selesaikan berarti kita membiarkan kekafiran dalam sekian menit atau sekian jam yang kita mampu menghilangkan saat itu juga. Jadi artinya begini, dalam pengetahuan Islam juga sama. Kalau semua pendidikan itu modern, kemudian tidak ada kiai atau ustadz yang konten siap menjawab kebutuhan masyarakat tentang masailul ahkam atau masailul fikih. Ini bahaya sekali kalau semua hubungannya itu profesional. Karena kita sering menemukan di masjid orang tanya caranya sholat yang benar, di bab haji, di bab zakat dan seterusnya dan seterusnya. Maka menurut saya penguatan di sini itu yang penting itu kerjasama. Saya tidak boleh misalnya ekor sama pentingnya dunia kampus, kemudian saya bertradisi modern ya nggak boleh. Dengan modern mengikuti tradisi saya juga nggak boleh, karena nanti malah tidak saling melengkapi. Ya nanti malah tidak saling apa? Melengkapi. Karena saya tidak bisa bayangkan. Saya pernah ngomong itu di depan rektor, bahkan saya minta tolong supaya rektor sama dosen-dosen itu ngakui
mengakui fungsi-fungsi yang tidak jelas tadi. Karena tadi bagian dari tidak jelas itu bentuk dari kejelasan. Ya coba bayangkan misalnya nggak ada orang di perapatan di jalan-jalan. Kalau ada kecelakaan yang nolong pertama itu SAR resmi apa orang-orang di jalan itu? Orang-orang di jalan. Jadi Allah tuh bikin rahmat sudah seperti itu. Wasiat rahmati kullas. Nah kita yang di dunia modern kadang-kadang keterlaluan. Apa-apa harus prosedur, harus apa, SOP, itu repot sekali. Jadi makanya saya kerjasama dengan Gus Zofur, dengan beberapa teman-teman modern itu mengamdan supaya dua, ya kayak rel sport, memang sebaiknya tidak pernah ketemu. Tapi udah jalan beriringan saja, gak usah rukun. Saya khawatir malah nanti kalau rukun jadi kong kali kong yang nggak baik. Saya sampai sekarang itu tiap diulang orang tetap bilang enggak. Nanti kalau kurang sehari saya dikasih tahu, wah ini panitia butuh kepastian ini. Ya itu salah kamu. Di dunia kiai nyari kepastian itu kriminal kan. Karena manusia itu nggak pernah pasti. Karena kita tidak bisa miliki diri kita sendiri. Kita ini biadillah yang nangani itu Allah. Terus tapi meskipun demikian tolong kasih kepastian. Ya gini aja, kamu minta sama Allah karena tahu kepastian itu hanya Allah. Tak ajari tauhid yang benar. Tapi rata-rata tetap gak mau. Karena ya dosennya sudah cuci otak ini. Supaya tauhidnya ala modern. Tapi saya juga gak mau didikte mereka. Ya itu kan, ya tapi untungnya saya ini dididik bangun, dididik bapak saya, orang itu insyirafis sendiri. Sehingga saya legowo ketika kerja sama dengan kelompok lain, dengan apa. Tapi saya tetap jaga konstitusi saya. Karena itu bahaya, kalau semuanya ikut itu bahayanya tadi. Saya berkali-kali ketemu masyarakat, kadang tanya di jalan, Gus, saya itu punya bapak kaya, tapi sudah lumpuh. Hajinya sekarang apa nunggu sudah mati? Ternyata setelah saya jawab itu bapak kamu makhluk itu masih hidup tapi sudah lumpuh, harus haji sekarang. Kalau nggak bisa, ya amanatnya sekarang, jangan nunggu mati. Karena di Indonesia itu hanya populer haji amanat setelah meninggal. Jika kadang anaknya kurang ajar, kami kurang ajarnya, ben mati itu amanat lebih murah 7 juta. Timbang kaji urip 36 juta, ya kata juga. Tapi kita sebagai ulama itu menyarankan sebaiknya dimaktubkan. Maktub itu artinya dia diputuskan haji supaya ikut niat karena masih hidup. Kemudian yang melakukan orang lain. Tapi di Indonesia niabah, kaji niabah atau kaji amanat itu masih nunggu setelah meninggal. Nah kalau setelah meninggal itu mayit ini tidak dapat ganjaran sebetulnya. Karena kaji amanat itu hanya mengesahkan harta itu diwaris setelah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya mayit. Tapi kalau dia masih hidup, artinya dia ikut kontribusi memutuskan dirinya haji. Hartanya dipakai haji. Ini kalau udah ulama yang ngomong terus, itu repot. Itu kan jelas itu ada imra'atun min khas'am tanya, ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi adrokat abi syekhon kabiran la yastati'u ayasbuta ala rohilah. Kewajiban haji menemuin bapak saya, artinya ada ayat tentang wajibnya haji. Pas bapak saya sudah sepuh, gak bisa naik kendaraan, apa saya harus menghajikan beliau? Jawabannya Nabi, andaikan bapak kamu punya hutang, apa setelah kamu bayar hutang itu lunas? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, bapak kamu hajikan saja. Jadi sebenarnya kaji amanat itu sebaiknya malah kalau pas masih hidup. Satu, dia urun niat, dia berkontribusi ikut memutuskan. Tapi di Indonesia itu belum lagi, nunggu setelah apa? Meninggal. Nah itu harus ada ulama yang ngomong. Nah itu contoh saja. Karena kalau ulama ada yang ngomong, kampus itu hanya ngomong sesuai SKS-nya. Itu maksud saya gitu. Jadi nggak ngerti kebutuhan apa yang menjadikan orang harus masuk surga, itu nggak ngerti. Taunya pokoknya urutan SKS. Nah ulama harus tetap seperti saya. Apa yang menjadi problem masyarakat tidak melakukan hukum-hukum Allah diinventarisir gitu, terus diomongkan terus menerus supaya jadi nilai yang berlaku di masa. Itu bedanya kiai dan dosen. Kalau sama tanya baik mana, karena saya kiai tak jawab baik kiai.
Gak apa-apa kalau sama dosen jawab saja baik dosen, gak apa-apa. Kita beda pendapat gak apa-apa. Tapi saya mohon berlatihlah demikian supaya kita ini sehat. Jadi jangan sampai kemodernan kita memanage itu sampai melupakan asas-asas. Saya ini kan lama di Jogja, itu kebutuhan spiritual. Karena tadi yang ngomong psikologi misalnya hanya dosen psikologi, yang ngomong ekonomi hanya dosen ekonomi. Padahal yang ekonomi ya butuh psikologi, yang psikologi juga butuh. Nah kalau kiai kan psikologi ya diomongkan, ekonomi ya meskipun nggak ada yang spesifik nggak masalah. Sementing ini menjadi pasar umum, bukan pasar bebas tapi pasar umum. Itu dulu Nabi zaman Sugeng itu kalau mengajarkan psikologi itu gampang sekali, mudah sekali. Jadi Nabi misalnya, ya Rasulullah, gara-gara saya perang derek jenengan, saya ini tangan saya putus, kaki saya luka, semua tubuh saya luka. Jawabannya Nabi sederhana. Orang-orang kafir itu yang bela-belain Tauhid, bela-belain Lata Uzza juga sakit. Itu saja berani. Masa kamu demi Allah tidak berani? Jadi jawabannya itu ya ringan saja. Iyang saskum korkum fakut masal korkum mislu. Jika kamu luka karena perang demi Allah, mereka juga luka perang. Padahal mereka demi Tauhid. Sebagian ayat disebut watarjuna minallah mala yarju. Jadi intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarju. Kalau kamu sakit karena menempuh pendidikan, orang-orang di luar kita juga sakit. Kalau kita punya kelebihan wa tarjuna minallah ma la yarju. Kamu punya harapan, sementara mereka tidak punya harapan. Saya pernah ditemuin seorang sosiologi, Gus pondok-pondok itu kok kayak otoriter, karena kiai itu posisinya kayak raja. Semua santri ngelayani gini-gini. Wah itu menurut saya otoriter. Terus dokter sosiologi ini tak suruh, coba kamu sekali-kali ngeliat film Cina. Film Cina itu ketua geng itu ngalang-ngalangi kiai. Rokok ada yang bawakan. Nyumet rokok ya belum, ada yang nyumet. Kenapa itu tidak kamu kritik? Setelah lihat film itu bilang, tak berkebin. Dasar rabakat soleh, nak kritik kiai seneng, kritik geng Cina nggak pernah kata saya. Terus dia akhirnya dia sebenarnya mau bikin disertasi tentang perilaku kiai. Dia ngeritik dunia kiai itu otoriter, terus semua ingin dilayani gini. Saya bilang kamu itu tidak berani lihat film Cina dulu. Setelah lihat film Cina ternyata geng-gengnya itu juga dilayani sedemikian lebih. Akhirnya iya betul, ngeri Cina di Bank Indonesia. Artinya apa? Kadang-kadang karena kiai itu figur menarik, terus diteliti karena sebagai figur menarik, bukan meneliti sesuatu yang mayuslikul ummata, yang maslahat bagi umat. Atau kadang peneliti itu hanya tertarik karena ini kejadian unik, kejadian aneh. Dan ini saran saya sama Yayan Pekalongan, kalau agama tidak begitu cara berpikir, telitilah sesuatu sing yuslikul ummata yang bisa maslahat untuk umat. Jangan tertarik karena ini kasus spesifik atau aneh atau diabaikan terus kita teliti. Padahal diabaikan masyarakat itu bukti bahwa itu tidak ada nilainya dalam perjalanan bangsa ini atau perjalanan agama ini. Jadi saya itu yang masih protes, masih ganjil ya. Kenapa kita masih suka meneliti kasus-kasus yang unik? Itu nggak boleh kalau dalam agama. Agama itu cara berpikir al-aham fal-aham, yang prioritas penting prioritaskan, yang prioritas penting diprioritaskan. Jangan teliti yang tidak penting. Tapi kadang-kadang kasus yang unik itu, yang aneh-aneh itu diteliti. Ya kayak kasus itu orang teliti milkul yamin, orang nggak aku, orang teliti milkul yamin. Itu neliti apa ingin punya nggak tahu, atau ingin merasakan nggak tahu. Tidak usah seperti itu. Jadi misalnya Indonesia itu tingkat perceraian itu tinggi. Yang paling tinggi adalah di daerah industri. Itu sebabnya apa? Harusnya seperti itu yang mendesak. Ya saya ulang lagi ya, tingkat perceraian di Indonesia itu tinggi, lebih tinggi lagi kalau di daerah industri. Itu sebabnya apa? Lalu kita punya rumus, sebabnya ekonomi. Kenapa orang tersandera oleh ekonomi? Karena kurang kona'ah. Nah, kalau dalam rumus kiai kurang kona'ah. Kenapa kurang kona'ah? Karena misalnya hidupnya berduit, suka belanja di mall. Kenapa suka belanja? Karena di rumah tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena tidak nikmati sholat, tidak nikmati wiridan, tidak nikmati kebenaran atau kebaikan spiritualitas. Itu Nabi kalau sudah sholat
nasibnya dengan sholat. Sampai sholat diistilahkan rohatul mukmin, istilahnya orang mukmin. Ya iya, saya itu kalau di rumah ngajar sampai 3 jam, mungkin sampai 5 jam. Habis subuh, habis zuhur, habis asar. Karena ngajar ilmu dulu lama mengatakan roha. Roha itu istirahat. Nabi itu kalau banyak problem, itu keluar masuk dalam. Ketika Bilal menotok as-sholat ya Rasulullah, Nabi ketika apa? Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Saya kasih istirahat ya Bilal. Lalu itu sholat itu terus asik. Makanya beliau menghentikan waktu roto'a ini di sholat. Nyaman saya itu kalau sudah sholat. Nah sehingga kalau istri kita nyaman dengan sholat, kita sendiri nyaman dengan sholat, atau nyaman dengan belajar, kita nyaman dengan keasikan-keasikan rumah anak, rumah cucu, sehingga ini bisa melawan keasikan yang karena berjuis saja, karena belanja, karena shopping. Jadi makanya agama ini mengajarkan senang. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Alam nasrah laka sadrak. Karena dengan senang dengan kebaikan ini insya Allah kita tidak tersandra harus senang dengan sesuatu yang maksiat, harus senang dengan sesuatu yang berbiaya, karena kita sudah asik dengan diri. Memang resiko kiai kayak saya itu terus gak suka diundang orang, karena kalau saya di rumah itu sudah asik. Itu ya agak resiko bagi anda, tapi gak resiko bagi saya. Karena memang saya itu sudah asik. Saya kalau di rumah ya mutola'ah, rumah tidur, rumah anak-anak, senang sekali. Jadi makanya saya mohon, semohon-mohonnya, kalau IAIN ini jadi solusi bagi bangsa ini, bagi agama ini, nyari sesuatu yang halul masyakil, kalau dalam agama apa, yang bisa solusi bagi sekian problem. Jangan nuruti aturan-aturan dalam penelitian yang berdasar unik, kasus unik, spesifik. Tapi ya ini kadang-kadang nggak dibutuhkan oleh agama. Kadang-kadang kita teliti itu tidak memang yusriful umat, tidak sesuatu yang untuk yusriful umat. Tidak masalah. Saya sering ketemu dosen-dosen, ketemu peneliti, misalnya fenomena apa yang aneh-aneh. Kita juga kenal banyak orang yang meneliti yang aneh-aneh. Kalau itu tidak IAIN, tidak ngatasnamakan agama, nggak masalah. Tapi masalahnya kita sudah disematkan status agama. Kemudian meneliti sesuatu yang unik, dikagumi juga oleh orang-orang yang unik. Akhirnya kita jadi bangsa unik. Ya itu enggak apa-apa sebenarnya kita jadi bangsa. Masalahnya kita mengembangkan status apa? Agama. Nah, status ini yang harus kita jadikan benar-benar status. Nah, ciri utama agama adalah ittaqillah haitsuma kunta. Kamu di mana saja takwa. Takwa itu artinya apa? Melakukan perintah. Jika kalau kita guru ya guru sebagai status, di kampus ya statusnya guru, di rumah ya guru, ketemu masyarakat juga kita guru. Jangan di kampus guru, setelah di rumah ada tetangganya tanya, Pak dosen saya tanya, saya punya problem gini. Kalau tanya di kampus daftar dulu. Ya repot. Kita misalnya pramugari senyum, setelah di rumah duduk. Kalau ingin kelihatan senyum, naik pesawat dulu. Pas di sana saya ramah. Itu yang ditakutkan Ibnu Khaldun. Suatu saat kebaikan itu profesi. Makanya Ibnu Khaldun andikan hidup zaman sekarang banyak pengelola yatim piatu yang oknum, ya tentu tidak semua tapi banyak. Terus ada hadis ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Sekarang pengelola yayasan yatim piatu yang untung dari situ dan pekerjaannya di situ, yang sebetulnya mentalnya bukan safakoh, bukan mental tarbiyatul yatim atau murabil yatim, nggak tahu maknanya hadis itu di mana. Bahkan sebagian memang itu dijadikan profesi. Nah kita ingin kebaikan itu status, bukan apa? Profesi. Makanya kata Ibnu Khaldun, suatu saat kebenaran itu sina profesi, bukan apa? Status. Makanya saya mohon sama dosen, sama semuanya lah. Kalau Anda dosen, itu bukan profesi sebagai dosen, tapi statusnya memang dosen, pengajar. Sehingga di kampus IAIN yang ngajar, nanti di desa-desa tertinggal juga sebagai pengajar. Sehingga banyak muncul desa-desa binaan yang terinspirasi oleh dosen-dosen IAIN. Kita sebagai kiai gitu, saya itu punya pondok banyak, termasuk di Sragen di Boyolali. Karena saya ini sudah merasa saya kok kayak kiai besar, di mana-mana dihormatin. Jangan-jangan saya kiai karena dihormatin. Saya sebagai orang yang ingin ikhlas itu merasa dosa. Saya nyari daerah yang saya posisinya nggak dihormatin. Bahkan mereka nggak tahu kalau saya ini orang alim. Betul. Karena saya ingin benar-benar bina. Saya itu kalau
beli pesolatan sampai sekian berdua tak kasihkan pesolatan pegon. Saya itu pernah ngajar Aqidatul Awam, ngajar pegon. Nah sekarang di daerah yang saya ajari ini sekarang sudah tahu kalau saya sekarang orang alim. Saya itu agak kecewa. Karena tadi, nah saya bayangkan bagaimana saya punya komunitas dokter spesialis banyak di Bojonegoro. Itu ya tak tugasin gitu. Mereka punya penyuluhan di desa-desa tertinggal. Saya bilang gini, kalau Anda tugas di rumah sakit itu profesi, karena dapat gaji. Jadi kalau Anda tugas di kampung-kampung pedalaman itu status. Anda benar-benar berstatus dokter. Di mana-mana ingin mengobati masyarakat. Jadi kalau mengobati sama yang datang, yang daftar itu Anda profesi. Jadi banyak yang tobat alhamdulillah. Jadi lewat pengajian ini katanya, ya sudah ini vulgar saya minta. Sampai sakit hati apa enggak ada urusan. Tapi ini ngaji supaya berkah. Tolong kebaikan Anda ini tidak sekedar profesi tapi apa? Jadi di pesawat ya ramah, di rumah ya ramah, di kampus kita dosen, di rumah juga kita dosen, di tempat rumah sakit kita dokter, di rumah, di masyarakat juga berstatus sebagai apa? Sehingga masyarakat kapan saja akan menemukan status-status ini, menemukan dosen, menemukan dokter, menemukan kiai. Tapi kalau profesi, ya tadi lama-lama misalnya Pak Kapolres ini, ya sudah. Lama-lama ini kalau Pak Polisi misalnya ada maling pas dia cuti, biarin aja kan pas ada tugas. Kayak apa bahayanya kalau semuanya menuruti apa? Profesi. Jadi kalau ya sudah kira-kira seperti itu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, yang terhormat pimpinan IAIN Pekalongan, ada Pak Rektor, Pak Dr. Haji Ade Dedi Rohayana MAG, para pembantu rektor yang saya hormati, ada Dekan Fakultas Tarbiyah, ada Pak Dr. Haji Sugeng Solahuddin MAG, ada yang mewakili dari Pak Kapolres Pak Akrom, ada para ulama, para dosen, pimpinan, para mahasiswa-mahasiswi, dan spesial yang terhormat Kiai Haji Bahaduddin Nur Salim. Ini kakak kelas saya dulu di pondok. Saya kelas 5 ibtidak, Gus Baha sudah kelas 1 sanawi, jadi terpaut 2 kelas. Tapi kemudian karena sering bareng hidup di pondok satu kamar, mengajari yang aneh-aneh, selalu mengajari, selalu berpikir berbeda. Kalau orang sekarang bilang apa itu, out of the box ya, berpikir tidak lumrahnya berpikir. Saya dulu kelas 5, kelas 6 itu diajak hidup aneh. Tidur habis isya, nanti kalau jam 12, jam 1 bangun sampai pagi. Ngobrol, pokoknya gitu, itu hampir menjadi rutinitas. Jadi pernah hidup aneh bersama Isbah, tapi sekarang sudah kapok saya juga. Ya aneh ya. Menyenangkan, tapi selalu menyenangkan. Waktu membuat kampus di Sarang, salah satu yang teman untuk berdiskusi ya Gus Bah, selalu berpikir yang aneh-aneh, bahwa kampus ini harus ada kiainya. Karena itu dari awal salah satu dosennya ya Gus Bah, karena harus
itu tadi berpikir agak gimana gitu ya, seperti tadi misalnya ada status, ada profesi gitu ya, ini menyenangkan ya. Di Narukan Gus Bah itu tidak terkenal. Saya kemarin naik sepeda ke Narukan ya, saya mau ke teman saya dulu, setelah itu baru Gus Bah. Saya lihat Gus Bah duduk sama ibunya di depan rumah sambil menikmati matahari pagi. Ya terus saya ikut bergabung ya begitu. Ada orang kampung lewat ya biasa-biasa saja, nggak seperti di sini yang kemudian melihat ya biasa-biasa saja. Dan katanya itu lebih nikmat. Berpikir itu ya, menjadi manusia biasa ya. Mahasiswa-mahasiswanya, saya membaca tadi kemarin saya membaca judulnya atau tema pada pagi hari ini, ada penguatan etos keilmuan, ada spiritualitas, ada karakter, ada revolusi industri, ada kata-kata kunci yang banyak sekali. Karena saya sekolah agak urut ya, ada S1, ada S2, ada S3, kemudian kembali, jadi berpikirnya juga kadang-kadang agak urut ya. Kalau di sebelah ini pikirannya agak urut ya. Saya ini agak urut, jadi kalau ini berpikir gitu ya, mana ini, tapi saya senang dengan ini. Saya mencoba masuk misalnya kalimat Nabi ya, ini biar ini aja ya, agar masuk dengan tema-tema itu ya. Kalimat Nabi misalnya, Nabi itu dulu ada perdebatan misalnya tadi itu antara berpikir kepastian dengan berpikir tidak kepastian, berpikir tentang ketuhanan, berpikir tentang kemanusiaan. Dulu itu ada perdebatan tentang kalimat Nabi. Kalimat Nabi itu dari kata dasar apa? Ada yang mengatakan kalimat Nabi itu kata dasarnya adalah dari naba'ah, yang artinya adalah berita. Itu artinya bahwa Nabi itu adalah sang pemberi berita dan yang diberi berita, yang mendapatkan berita. Nabiun atau munba'un, munbiun atau munba'un, memberi kabar kepada umat, diberi kabar oleh malaikat. Nah, siapa yang memberi kabar? Ya Gusti Allah. Jadi ilmunya itu murni mendapatkan kabar. Jadi jangan tanya misalnya Nabi tidak pernah membaca kok tahu ya, karena semuanya dari Gusti Allah. Dan yang berpikir seperti ini itu biasanya orang-orang tradisionalis, orang-orang Asy'ariyah ya, kalau bahas teologi. Dan biasanya orang yang terpengaruh dengan pemikiran seperti ini, daya spiritualitasnya luar biasa. Karena mengandalkan ilmu itu dari Gusti Allah. Karena itulah biasanya orang yang seperti itu punya daya spiritualitas yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua, itu ada yang bilang Nabiyun itu bukan dari naba'ah, tapi dari nabawa. Minal masdar an-nabwah atau masdar nabawah, yang artinya adalah punya derajat yang tinggi. Artinya ada sisi manusianya. Dan orang yang seperti ini tuh sangat didukung oleh Mu'tazilah. Dan itu kalau kita baca buku-buku Mu'tazilah itu selalu bilang Nabi itu bukan dari nabaun tapi dari nabwah atau nabawa. Tapi kalau kita membaca buku Asy'ari itu selalu bilang Nabiyun itu dari kata naba. Karena itu yang model seperti ini itu spiritualnya biasanya agak gimana gitu, tapi nilai intelektualitasnya biasanya tinggi. Nah, umat Islam itu kadang-kadang terbelah. Kalau sudah bicara intelektualitas itu biasanya spiritualnya itu agak ya gimana sih. Tapi kalau sudah bicara spiritualitas itu kadang-kadang nah gitu, pokoknya gitu, modelnya gitu. Orang itu kalau sudah jadi desa ya pawaannya desa.
Tapi kalau sudah jadi kota itu hubungannya beras ora mandi. Itu saya khawatir kampus-kampus itu jadi Mu'tazilah, kehilangan spiritualitas, tapi yang spiritualitas kehilangan. Karena dulu itu perdebatannya nggak ketemu-ketemu antara Naba'ah dengan Nabawah. Tapi untungnya Asy'ari itu ketika memberi sifat-sifat Nabi, walaupun di belakang sifat wajib Rasul itu ada berapa? Ada 4: sidik, amanat, tabrek, fatonah. Nah, fatonahnya itu di belakang. Jadi kalimat nadanya, cerdasnya itu di belakang. 3 sifatnya itu murni Tuhan, urusan spiritualitas. Ada sidik, amanat, tabrek, itu semuanya adalah. Padahal orang beragama itu tidak boleh dua-duanya. Tidak boleh dua-duanya, tidak boleh memilih salah satunya. Biasanya kalau Mu'tazilah itu selalu bilang begini, unzur maqala wala tanzur manqala. Tapi kalau Asy'ariyah, ahli spiritual bilangnya inna hadzal dina ilmun fanzuru amman ta'buduna dinakum. Yang penting apa yang dibicarakan, tidak penting siapa yang berbicara. Kalau baik kita terima saja, Amerika kita terima, Cina kita terima. Wajahnya hari ini zina, besok dia bicara agama, asal baik kita terima. Itu model-model Mu'tazilah, dan itu mengkhawatirkan sekali. Tapi yang satu bilang inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'buduna dinakum. Ilmu ini agama. Hati-hati kalau kamu belajar kepada orang, meski omongannya baik, tapi hati-hati, barangkali menyembunyikan banyak hal. Itu sering susah ketemu. Yang satu bilangnya undur maqala, yang satu inna hadzal ilma dinun. Kami kalau di pesantren itu yang terkenal bukan undur maqala, yang terkenal adalah inna hadzal ilma dinun. Karena itu kalau milih pesantren itu mesti delok kiai ini, itu sapa iku kiai ini? Wong mondok nang kono iku kiai ini sapa? Mau mondok tenggene Gus Bahak mesti yang didelok Gus Bahak. Tapi kalau di kampus itu selalu dibilang undur maqala, makanya tidak masalah. Malamnya lihat biskop dengan macam-macam, terus besoknya menjadi dosen, itu dalam perspektif kampus bisa jadi tidak bermasalah, karena undur maqala wala tandur manqala. Tapi kalau di pesantren itu biar semua. Hari ini kalau kiai kelihatan, besok tadi malam lihat biskop, besok santrinya bisa kabur. Kayak kalau di kampus bisa undur maqala, karena dua perspektif kalau tidak ketemu itu bisa berbahaya. Nah, saya ingin bahwa dua-duanya itu ternyata mari kita selesaikan perbedaan antara Asy'ari dengan Mu'tazilah. Orang bicara agama itu sepinter kayak pun, kalau perilakunya nggak baik, masyarakat nggak akan mau, pasti nggak mau. Yang penting kan saya sudah belajar, yang penting saya sudah belajar. Tapi kalau perilakunya nggak baik, nggak ada yang mau. Karena agama itu bukan soal akal, tapi agama itu soal rasa. Kalau potong aku kok seneng karo Gus Bahak, itu nggak bisa diteorikan. Oh, itu karena. Jadi kalau kepingin membangun agama itu tidak boleh hanya perspektif Mu'tazilah, tetapi juga harus perspektif Asy'ariyah. Tapi perspektif Asy'ariyah tanpa Mu'tazilah itu ternyata juga membahayakan. Pasti karena ini kelompok-kelompok itu tadi orangnya. Apa itu? Apa? Ini masalah, bukan masalah. Jadi antara Naba'ah dengan Nabawah itu harus kita gabungkan. Cara menggabungkan itu kira-kira gini, saya contohkan biar lebih konkret ya. Misalnya perjalanannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu orang kota, jelas orang kota. Wong dari kecil dikintirkan, lalu masuk istana dan menjadi warga istana. Orang negara superpower pada waktu itu adalah Mesir, dan dia adalah anak-anak raja, bahkan anaknya Tuhan. Bapak itu ngaku pangeran.
Masya Allah. Nabi Musa itu makanya karakternya itu polos sekali, karena memang anaknya raja. Polos sekali. Itu mau dijadikan nabi. Itu sama Gusti Allah diatur. Ini caranya melayu orang desa. Saya khawatir di kampus-kampus itu tidak ada tempat sisanya. Nabi Musa itu mau jadi nabi, itu diatur sama Gusti Allah. Ini caranya orang desa. Caranya dia ngambil ngomong sampai mati. Kerja lari ke desa. 8 tahun ditambah 2 tahun menjadi 10 tahun. Jadi untuk mengasah spiritualitas itu Nabi Musa butuh waktu 10 tahun. Ternyata tidak mudah. Lalu kemudian jalan diangkat jadi nabi. Diangkat jadi nabi itu belum sah untuk mendapatkan Taurat. Baru bertemu dengan Gusti Allah, tapi belum mendapatkan Taurat. Kembali ke kota, lalu kemudian menyeberang, dipanggil lagi sama Gusti Allah. Itu setelah sekian tahun baru ketemu dengan Gusti Allah, mendapatkan Taurat. Arba'ina yauma, suruh puasa dan sebagainya. Itu dari kitab Taurat itu didapatkan Nabi Musa itu tidak murni masalah akal, tetapi ada nilai-nilai spiritual. Itu tidak bisa seperti itu. Nabi Musa itu perjalanannya untuk mendapatkan Taurat itu agak rumit. Ke desa, mesti ke desa. Nggak ada nabi diangkat jadi nabi di pasar, itu tidak ada. Nabi diangkat jadi nabi itu selalu di desa, karena membutuhkan spiritualitas. Ada. Ya. Tapi ketika menyebut nabi itu mesti dari kota. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Cuman di pondok itu kadang-kadang Korea dimaknai desa, padahal Qura itu maknanya kota. Makanya Mekah itu disebut Umul Qura. Kalau Qura itu maknanya desa, berarti ibu desa, bukan kota. Padahal Mekah itu Umul Qura, ibu kota. Tapi Korea kadang-kadang Korea itu desa, ya Korea itu kota. Nabi seluruhnya kota karena membutuhkan fatona. Tapi butuh spiritualitas itu butuh. Dan itu Indonesia ini atau itu agak bermasalah ya. Kalau misalnya yang spiritualitas itu tanpa diimbui dengan intelektualitas, yang intelektualitas tanpa ada spiritualitas, itu masyarakat itu kacau semua, jelas kacau. Karena masyarakat itu lebih cenderung mengikuti kepada mereka yang berspiritualitas ketimbang mengikuti yang berintelektualitas. Secara awam, manusia secara umum lebih memilih. Itu kalau tidak dibumbui dengan intelektualitas itu yang kalau kata Gus Bah itu wong busuk sing ora pinter iku luwih medeni. Wong busuk sing ora pinter itu lebih menakutkan, itu bahaya sekali. Itu harus Nabi Muhammad untuk menjadi spiritualitas yang tinggi itu juga begitu. Itu tidak serta-merta, membutuhkan waktu-waktu. Ya, membutuhkan waktu-waktu. Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi umur 40 tahun. Ya. Kemudian Nabi menjadi sempurna itu ketika Isra Mi'raj. Spiritualitas tertinggi Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj itu jedanya sekitar 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun sesuai dengan perbedaan sejarah. Itu tidak langsung tiba-tiba. Ya kalau ada yang tiba-tiba itu mesti selalu bermasalah. Nabi Musa itu mendapatkan Taurat itu ya tidak langsung. Perjalanan kemudian ke Mesir lama, ketemu Nabi Khidir dan sebagainya, baru mendapatkan kitab apa? Itu Nabi Musa alaihi assalam. Ya. Kemudian ya, yang terakhir ini barangkali ya, orang menganggap bahwa nilai spiritualitas itu identik dengan usia yang sudah tua. Kalau usianya tidak tua, maka spiritualitas
berasnya kemudian menjadi kering misalnya, atau kurang mumpuni ya. Ini sebetulnya agak mengecewakan, karena belakangan ini seringkali kita itu mendapatkan apa ya, keluhan bahwa kiai-kiai sepuh sudah sami dipun-pundut dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebetulnya kalimat ini kurang benar ya sebetulnya ya. Kenapa kok kurang benar ya? Karena dalam sejarah itu tokoh-tokoh spiritualitas itu banyak diisi oleh kalangan muda, bukan kalangan tua, tapi kalangan muda. Ada kalimat dalam Al-Quran, itu kalimatnya asyudda ya, kalimat asyuddahu itu misalnya ketika disampaikan kepada Nabi Yusuf, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Itu kalau tafsir Jalanan itu menyebutnya umur 33 tahun. Artinya untuk menjadi seorang nabi yang tadi itu dari Naba'ah dan dari Nabawa, itu Nabi Yusuf sudah bisa melampaui umurnya sekitar 33 sampai 40 tahun. Itu sebenarnya sudah bisa. Jadi persoalannya itu bukan umur, tapi style. Karena enak mana kiai sama Gus. Ya enak Gus daripada kiai. Kenapa kok enak Gus? Gus itu nakal-nakal dikit gak masalah, masih pantas. Jadi kalau yang lirik-lirik dikit, ya itu maklum lah Gus. Jadi enak. Nah kalau kiai itu sudah masalah. Makanya paling enak itu jadi Gusmus. Sudah sepuh tapi tetap Gus. Jadi ya Gus itu agak bermasalah. Ada nikmatnya tapi sebetulnya itu tadi. Jadi umur 33 tahun itu sudah. Ada lagi misalnya dalam cerita Nabi Musa alaihissalam, walamma balagha asyuddahu wastawa. Tapi ada kalimat wastawa itu dalam Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa itu keluar dari Mesir untuk pertama kali itu belum ada, umurnya belum sampai 30 tahun. Belum sampai 30 tahun. Kemudian nyuwito dengan Nabi Syu'aib itu 8 tahun ditambah 2 tahun. Berarti berapa? 10 tahun. Kalau umurnya 28 ditambah 10 tahun berarti 38. Melakukan perjalanan lagi di tengah jalan mendapatkan wahyu. Berarti diangkat dari Nabi itu kira-kira yang umurnya 38 tahun. Tapi itu belum mendapatkan Taurat. Tapi sudah secara Naba'ah dan Nabawa itu sudah cukup. Nah sekarang ini tokoh-tokoh muda itu merasa bahwa tidak cukup umur. Tapi sebetulnya itu bukan soal umur, tapi soal style. Mau meninggalkan style lama itu susah sekali ya. Mau meninggalkan style lama itu banyak. Di Indonesia ini sangat membutuhkan tokoh-tokoh spiritual itu, memang itu kebutuhan yang luar biasa itu. Makanya alhamdulillah saya senang sekali ya Gus Bahai. Nah, itu sangat membutuhkan itu. Ya.